mulai. Mohon izin Silakan. majelis. Tadi ahli menyatakan melanggar jangka waktu penyimpanan barang sitaan itu tidak ada sanksi pidana. Juga melanggar batasan beratnya penyisihan, berapa yang bisa disisihkan, juga tidak ada sanksi pidana dalam undang-undang. Pertanyaan saya, kalau misalnya ada penyidik yang semua dilanggar, dia tidak musnahkan, dia sisihkan terlalu besar narkoba tersebut, dia pakai untuk penyadapan, untuk penjebakan, dan berhasil, ya berhasil, misalnya ditemukan bandarnya siapa, itu tidak ada sanksi pidananya nggak bagi penyidik seperti itu? Berhasil dia tugas, dia melanggar SOP, tapi berhasil. Saya rasa kita membahas di yang ada sekarang, Pak. Mungkin yang itu. Nah, ini kan Bapak kan ahli, memang Bapak di sini bukan membahas fakta. Ini keahlian. Kalau kasus seperti itu gimana? Kalau kasus seperti itu, Kita harus melihat satu persatu. Ini kasusnya waktu apakah itu barang sudah disita atau barang belum disita. Itu apakah disita atau tidak, yang dilanggar itu adalah jangka waktu pemusnahan dilanggar. Ya. Jumlah yang disisihkan juga dilanggar. Tentu itu pasti sudah barang sitaan. Namanya juga yang hancurkan itu kan harus barang sitaan kan. Tapi dia dipakai untuk penjebakan dan berhasil. Gimana kalau contoh seperti itu? Berhasil dia melanggar SOP, tapi berhasil gitu loh. Ahli bisa beri pendapat, enggak semuanya juga harus bisa diberi pendapat sesuai keahliannya ya. Kalau bisa beri pendapat, nyatakan bisa, yang penting sejujurnya, karena memang ahlinya yang disumpah. Ini kan semua enggak yang disumpah ini ya, ahli yang tidak semuanya juga harus aku bisa. Kalau memang enggak, bukan di bidangnya, silakan jawab. Bisa dijawab pertanyaan penasihat hukum, itu hak mereka, silakan. Siap. Jadi saya jawab. Silakan. Jadi itu bergantung situasi dan kondisi. Saya katakan tadi kalau penangkapan itu waktu pemusnahan barang bukti masih ada dan dipakai kembali, itu adalah hal yang tidak boleh. Barang bukti tidak boleh dipakai, apalagi itu sudah pemusnahan ya, tidak boleh lagi dipakai. Kecuali belum pemusnahan, mungkin sebelum itu barang belum SPDP ke jaksa, itu masih bisa. Tapi kalau sudah masuk ke ranahnya pidana, itu tidak boleh. Enggak, pertanyaannya memang benar itu kata Bapak tadi begitu. Tapi kalau ada penyidik yang keras kepala nih, ya, dia pakai tetap menjebak orang dan berhasil, gimana? Saya ulangi Pak, dia menjebak pakai barang bukti, ya kan? Ya jelas lah, bukan barang bukti dari tempat lain yang di sini. Ya, kan? Terus waktu ditangkap barangnya itu, jadi barang bukti siapa ini sekarang? Kan saya udah bilang tadi, kita contoh tadi, barang bukti itu sudah melebihi jangka waktu dan beratnya pun. Ya, contoh dari contoh kurir tadi, contohnya hanya sebagian yang diambil, tapi kemudian penjebakannya berhasil. Ini berhasil. Penyidik yang nakal, bandal, tidak ikuti aturan, tapi berhasil melaksanakan tugasnya gitu loh. Bisa dikasih pendapat? Saya mau nanya, berhasil mendapatkan barang apa? Apakah barang itu yang didapatkan atau barang lain? Berhasil mendapatkan bahwa ternyata pemilik sebenarnya dari barang ini bukanlah kurir, tapi si bandar tadi. Akhirnya yang bisa ditangkap bukan hanya si kurir, tapi juga si bandar besarnya. Dia melanggar semua. Paham? Baik, saya ulangi. Sepertinya bingung ahli ini nanti ya. Ahli, saya coba. Jadi, Pertanyaan dari penasihat hukum kan tadi menyangkut pemusnahan, penyisihan, kan begitu kan? Udah ada aturannya. Terus ternyata ada penyidik itu tidak memenuhi kriteria yang dua itu. Digunakanlah barang bukti yang disisihkan, yang tidak dimusnahkan pada waktunya itu. Sehingga tertangkaplah bandar dengan barang bukti yang disisihkan itu tadi. Pendapat ahli tentang itu bagaimana? barang bukti tidak boleh dipakai untuk titik. Jawabannya barang bukti tidak boleh dipakai untuk
pembelian terselubung. Begitu Pak ya? Siap. Oke, yang lain. Oke, dan Anda tetap pada pendapat ya bahwa melanggar aturan jangka waktu pemusnahan dan jumlah disisihkan itu memang tidak diatur sanksi pidananya. Sudah dicatat tadi itu. Di Ya. undang disebutkan. Takut ada kaitannya biar dia ingat nanti. Iya. Ya, minimal 1 minggu, Ya. ya kan, bisa diperpanjang jadi 2 minggu. Dan tidak ada sanksi pidananya kan? Tidak diatur. Tidak diatur. Terima kasih. Baik. Oke, pertanyaan saya terakhir. Kalau tadi kan berhasil menangkap bandar. Nah, Kalau contoh kedua lagi, jangka waktu penyimpanan dilanggar. SOP jumlah yang disisihkan dilanggar. Akhirnya karena frustasi, ya si penyidik ini, bandarnya pun tidak dapat. Kalau tadi kan bandar dapat. Akhirnya frustasi, baru kemudian dia sadar, udah musnahkan deh semuanya. Dan kemudian dimusnahkanlah narkoba tersebut. Itu bisa dibenarkan. Udah keburu diambil, salah prosedur. Mau pakai mancing orang, tahu-taunya nggak dapat, buruannya nggak dapat. Ya udahlah, ini hancurkan aja deh, musnahkan aja. Itu bagaimana? Boleh nggak? Yang pasti saya katakan tadi, memancing tidak boleh pakai barang bukti. Memancing itu adalah pakai uang. Nggak percaya? Ya. Makanya yang ada undercover buy, bukan undercover sell. Ya, saya tahu, justru saya tanya ini, yang saya tanya ini Pak bukan apa yang diatur dalam undang-undang. Yang saya tanya, justru yang tidak diatur dalam undang-undang. Kalau ada penyidik bandel seperti saya ini, bandel orangnya, ya, saya sudah tahu yang boleh disisihkan hanya sekian kilo. Saya sudah tahu bahwa harus dimusnahkan. Saya bandel. Kan kalau tidak ada gitu kan tidak ada pelanggaran pidana Pak. Cuma kan tadi Pak katakan Bapak kalau penyisihan dan jumlah tidak ada sanksi pidananya. Sekarang saya tanya, setelah saya melanggar hukum, barang sitaan saya ambil untuk memancing orang lain atau bandar, tetap gagal. Akhirnya saya perintahkan anak buah saya, musnahkan aja deh. Gimana pendapat Bapak? baik, bisa diberi pendapat ahli tentang itu? Jadi Silakan. kalau untuk pemusnahan saya rasa pasti ada berita acara pemusnahan. Kalau ada, Harusnya ada. nah, kalau ada, misalkan ada, ini kan saksi ahli. Kalau tidak ada berarti salah Pak. Kalau ada dimusnahkan. Kalau ada gimana? Boleh nggak? Melanggar hukum nggak? Sudah diambil secara salah, disisihkan secara salah, jumlahnya kebanyakan kok. Akhirnya dicoba lah, dimainkan, menangkap bandar. Tahu salah, udah musnahkan aja deh. Ada berita acaranya. Musnahkan terlambat. Itu berarti penyalahgunaan wewenang Pak. Penyalahgunaan wewenang. Ya. Itu melanggar kode etik, tidak ada sanksi pidananya kan? Penyalahgunaan wewenang. Kenapa? Penyalahgunaan wewenang dan penyalahgunaan jabatan. Tidak, itu kode etik. Ya itu bisa kode etik, bisa segala macam. Ya. Tapi yang terang kan memang tidak diatur. Tidak diatur. Ya. Terima kasih. Tidak diatur ada sanksi pidananya kan? Ya. Terima kasih. Terima kasih. Sudah ya, sudah jelas ya. Masih ada yang- Masih ada yang lain?